lihatlah gejala sosial, kemudian Anda tempatkan gejala itu dalam isu-isu substansif, misalnya kesetaraan, kemudian demokrasi, keadilan, termasuk teks-teks masa lalu. Jadi ada kecenderungan umum sekarang ini melihat teks dan sejarah masa lalu disebut sebagai Islamisasi. Menurut saya gejala-gejala itu harus dilihat dalam isu-isu yang kontemporer, misalnya soal lingkungan hidup, soal pencemparan, soal hak-hak tanah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat seperti itu akan dinamika, misalnya teksnya kiai siapa gitu ya, harus tidak dilihat hanya di dalam isu agama, tapi bagaimana itu pergulatannya di masa itu dengan sosial politik. Jadi kita akan lihat, tadi saya cerita di mobil bahwa pada masa kolonial pabrik gula itu adalah salah satu pusat urbanisasi. Dan itu menarik kalau kita lihat sekarang apa yang terjadi urbanisasi waktu itu di masa abad 19 misalnya, atau ada yang abad 19 lah ya, setelah kultur Stelsel itu. Warna agama yang makin putih. Kalau sekarang PDIP itu kan orang-orang PDIP yang jadi bupati mewajibkan syariat Islam, mewajibkan ini itu, melarang Ahmadiyah, melarang itu kan. Itu adalah para bupati dari PDIP. Itu yang wider. Tetapi Hefner mengatakan wider religious faith itu tidak berarti terjadinya radikalisasi dan konservatisasi. Bukan. Apa yang dia katakan? Wider religious faith itu justru berkembangnya salah satunya adalah sufi kota. Cirinya adalah memperjuangkan kebebasan. Jadi karena sufi itu oleh aliran Islam modern itu ditindas sejak abad 19. Tapi sekarang bangkit kemudian memperjuangkan kebebasan. Kalau konservatif radikalisme itu sebaliknya melawan kebebasan. Orang-orang NU, Pak Hasim Wijaya itu digebukin orang, pernah dipukul atau dilempar meja karena memperjuangkan kebebasan. Dia orang Madura, NU jelas, kampung, kota apa kampung? Kampung, tapi memperjuangkan kebebasan berpikir, memperjuangkan filsafat. Maka apa boleh disebut bahwa Hasim Wijaya yang notabene mewakili dalam petik Madura terjadi konservatisasi dan radikalisasi? Yang terjadi justru sebaliknya, liberalisasi. Satu. Yang kedua, menurut Hefner, di kelas-kelas sekolah sekarang ini minimal ada 50% perempuan. Di sini saya menduga lebih dari 50%. Betul nggak? Perempuan kan? Iya. Nah, itu menunjukkan kalau konservatif dan radikal itu anti perempuan berperan di publik. Iya nggak? Tetapi di gejala umum Indonesia justru perempuan memenuhi publik. Gubernur Jawa Timur, Menteri Sosial, macam-macam, banyak sekali pemimpin perempuan yang tidak hanya di lapangan domestik. Nah, justru mereka membawa penampilan Islami dalam tanda petik, simbol-simbol Islam, berkerudung dan lain sebagainya. Tetapi di dalam otaknya itu liberal dalam pengertian tertentu ya, artinya memperjuangkan hak, menghormati kesetaraan dan seterusnya. Bukan liberal dalam pengertian pergaulan bebas. Ini biasanya oleh orang-orang konservatif, ATI dan lain sebagainya, kalau kita bilang liberal itu artinya pergaulan bebas. Bukan itu. Liberal dalam arti kesetaraan dan memperjuangkan hak tadi,
perjuangan kebebasan dan jadi yang disebut Islamization